Bab 180 menghormati keluarga Wijaya. Meskipun sekarang mereka sudah menahan Simon, dia juga tidak bisa langsung mengeluarkan begitu banyak uang. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa mengisi lubang itu. Ujar Hendrik dengan ekspresi tak berdaya. Valentino menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ada alasan kenapa keluarga inti melakukan itu. Selama mereka tidak menyadari perbuatan Valentino, semuanya baik-baik saja. Tuan muda Valentino, yang saya khawatirkan adalah sekarang mereka belum menyadari hal-hal yang kita lakukan, tapi setelah mereka mengutus orang, kita akan segera ketahuan. Keluarga inti bilang mereka hanya akan mengutus satu orang untuk membantu mengurusi zona pengembangan kota Arteria. Tapi, saya rasa mereka mengutus orang pasti untuk mengawasi kita. Nada suara Hendrik terdengar sedikit gelisah. Valentino mengibaskan tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, kita akan bertindak sesuai situasi. Kapan orang yang diutus mereka datang? Tidak ada gunanya mereka panik dan merasa khawatir. Lebih baik mereka memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini." Hendrik menjawab, "Seharusnya sebentar lagi. Keluarga inti ligat saat mengurus urusan. Sekarang saya hanya berharap alangkah baiknya kalau orang yang diutus mereka adalah orang kita." Valentino mengangguk. "Iya. Setelah kamu bertemu dengan orangnya, nanti kamu beritahu aku lagi seperti apa kepribadiannya. Tuan muda Valentino, bagaimanapun juga, Anda adalah wakil keluarga inti. Setelah orang itu sampai, dia pasti ingin bertemu dengan Anda. Jadi, kalau kita perlu mengadakan pesta makan malam untuknya, saya rasa lebih baik Anda juga hadir." Saran Hendrik. Valentino berpikir sejenak. Saat ini dirinya sedang tidak sibuk, jadi dia menyetujui Hendrik. Jam 4 sore di Hard Club Kota Neo. Secara keseluruhan, kelas Hard Club pasti tidak dapat dibandingkan dengan Hotel Four Seasons. Namun, kalau dinilai dari bisnis, Hard Club adalah klub pertama di Kota Neo. Banyak bangsawan Kota Neo ke Hard Club untuk membahas bisnis. Ada puluhan juta, bahkan ratusan juta kontrak yang lahir dari sini. Hendrik memutuskan untuk mengadakan pesta penyambutan di sini. Hal ini juga untuk menunjukkan kehormatan kepada orang yang diutus keluarga Wijaya. Mobil perlahan-lahan berhenti, kemudian Valentino dan Hendrik turun dari mobil. Hendrik memberitahu Valentino, "Tuan muda Valentino, orang itu sudah tiba. Dia ada di lantai atas, ruang VIP nomor ke-888. Ayo, mari kita pergi bersama." Ucap Valentino, kemudian dia berjalan di depan. Di dalam ruang VIP nomor ke-888. Interior ruang VIP sangat elegan dan berkelas, membuat orang merasa nyaman di dalam. Di atas meja bulat yang terletak di tengah-tengah ruangan, tersusun berbagai kue-kue yang menarik dan enak. Hard Club sangat unik, mereka bukan hotel, tapi mereka bisa menyiapkan camilan-camilan kecil. Selain itu, ini bukan camilan biasa. Banyak makanan ini yang mereka impor dari luar. Makanan-makanan ini bahkan jarang terlihat di Hotel Four Seasons yang berbintang 5. Menu sarapan Michelin, anggur kristal asing dan lain-lain hanya bisa didapatkan di Hard Club. Akan tetapi, harganya tentu saja setinggi langit. Setiap hari persediaannya terbatas. Meskipun kamu mempunyai uang, kamu belum pasti dapat memakannya. Hanya karena Hendrik bukan orang biasa, makanya Hard Club secara khusus menyediakan makanan satu meja ini. Pada saat ini, sudah ada 7-8 orang yang duduk di sekitar meja bundar itu. Ada yang sudah berusia parubaya, ada yang masih muda. Orang-orang ini tentu saja adalah orang yang dibawa Hendrik bersama dari keluarga Wijaya. "Tuan Markeu, kamu pasti lelah dari perjalanan, kan?" tanya mereka kepada seorang pria parubaya. Pria parubaya itu berpakaian rapi, terlihat sangat berwibawa. Dia mengenakan kacamata yang berbingkai emas yang kadang-kadang kacanya akan mengilau. Markeu cenderawon, orang yang diutus oleh keluarga Wijaya. Tidak. Ini semua untuk keluarga Wijaya. Sebaliknya, kalian seharusnya kesulitan membuka pasar baru untuk keluarga Wijaya di tempat seperti ini. Markeu tertawa, ucapannya terdengar tulus. Namun, saat yang lainnya mendengar perkataan Markeu, mereka hanya bisa tertawa dengan canggung. Lagi pula, mereka tidak mudah. Mereka semua dapat mendengar maksud tersirat dari ucapan Markeu. Maksud Markeu adalah tidak ada orang keluarga Wijaya yang bersedia datang ke tempat seperti Kota Neo. Hanya mereka beberapa yang bersedia kemari. Namun, kini status Markeu setara dengan wakil atasan mereka. Dia memiliki kekuasaan penuh. Jadi, mereka tentu saja tidak berani berdebat dengan Markeu. "Duh, apakah Tuan muda Valentino belum datang?" Markeu tersenyum. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan malah duduk di tempat lain. Akan tetapi, setelah Markeu duduk di tempat itu, ekspresi semua orang berubah. Mereka berdiri secara serempak. "Tuan Markeu, itu adalah tempat duduk Tuan muda Valentino," kata seorang pria parubaya sambil mengernyit. Markeu berpura-pura bodoh bertanya, "Bukankah semua tempat duduk sama saja? Apakah tempat ini ada ditulis nama Tuan muda Valentino?" Ekspresi semua orang menjadi masam. Tidak peduli seberapa bodoh Markeu, dia juga tahu kalau sekarang dia sedang duduk di kursi tengah. Kursi tengah tentu saja adalah tempat duduk orang yang terhormat. Kalau hari ini Valentino tidak datang lalu Markeu ingin duduk di sana, mereka juga tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, Valentino sudah dengan jelas mengatakan kalau hari ini dia akan datang. Maka, kursi tengah itu secara alami hanya boleh ditempati oleh Valentino. Kini Markeu malah duduk di kursi tengah itu, bukankah ini berarti dia merendahkan Valentino? Mereka bisa bersabar akan hal lain, tapi kalau mengenai Markeu memandang rendah Valentino, mereka tentu saja merasa marah.
Pria parubaya yang tadi menatap Markeu sambil berkata, Tuan Markeu, lebih baik kamu memilih kursi lain. Awalnya, pria parubaya ini masih bersikap hormat kepada Markeu, tapi sekarang sikapnya sudah berubah menjadi sedikit cuek. Mereka adalah orang keluarga Wijaya, tapi mereka lebih menghormati Valentino. Seperti yang pernah dikatakan Hendrik, jika mereka diminta untuk memilih Valentino atau keluarga Wijaya, maka mereka harus tanpa ragu memilih Valentino. Hal ini bukan saja sebuah sumpah biasa, tapi juga karena Valentino memerlukan dukungan di keluarga Wijaya. Aku rasa kursi ini baik-baik saja, kenapa aku harus berpindah? Markeu berpura-pura tidak mengerti. Tatapan mata di balik kacamata berbingkai emasnya menggelap. Markeu melakukan ini karena dia memiliki tujuan sendiri. Dia ingin melihat bagaimana sikap orang-orang ini terhadap Valentino. Sekarang sepertinya orang-orang ini memang menghormati Valentino. Pria parubaya itu tahu kalau Markeu sedang berpura-pura bodoh. Senyumannya pun perlahan-lahan melenyap, dia berkata dengan ekspresi datar. Itu adalah tempat duduk Tuan Muda Valentino. Kita tidak boleh kurang ajar. Tuan Muda Valentino adalah orang baik, dia tidak peduli dengan formalitas seperti ini. Hah? Markeu ketawa dan masih tidak berdiri dari kursi tengah itu. Pria parubaya itu bersikeras, kemudian dia berkata dengan tegas. Atasan kita boleh tidak peduli, tapi kita sebagai bawahannya tidak boleh bersikap kurang ajar. Dalam hati, Markeu mendengus. Dia tidak menganggap dirinya adalah bawahan Valentino. Bagaimana kalau hari ini aku ingin duduk di sini? Markeu tersenyum dengan penuh arti. Kita sebagai bawahan harus menghormati keluarga Wijaya. Apa kamu sudah melupakan peraturan keluarga Wijaya? Bab 181 Valentino yang kuat. Orang parubaya itu berkata dengan nada datar. Berani-beraninya kamu duduk di tempat duduk bagi orang sepenting Tuan Muda Valentino. Dia adalah penerus keluarga Wijaya, darah keluarga ini mengalir dalam tubuhnya. Kami, anggota keluarga Wijaya, tidak akan ragu menghukum siapapun yang berani menantang keluarga Wijaya. Kamu mau menghukumku? Sahut Markeu sambil tertawa dengan ekspresi yang menghina. Kenapa tidak? Balas orang parubaya itu sambil melambaikan tangannya. Puluhan pengawal yang berada di dalam ruangan pribadi itu pun langsung mengambil satu langkah maju. Markeu sama sekali tidak peduli dan merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, kemarilah. Telepon rumah sakit dan katakan pada mereka aku minta digaji karena terluka saat bekerja. Tepat pada saat itu, terdengarlah sebuah suara dari pintu. Biarkan Tuan Markeu duduk di posisi manapun yang dia mau. Semua orang menoleh ke arah sumber suara dengan serempak. Markeu juga bangkit berdiri dari kursinya dan menatap ke arah pintu sambil tersenyum. Valentino yang mengenakan pakaian santai berjalan di paling depan, diikuti oleh Hendrik dan beberapa pengawal. Tuan Muda Valentino! Sapa mereka semua dengan serentak. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang identitas Valentino karena semua yang berkumpul di dalam ruangan pribadi ini adalah sosok penting di keluarga Wijaya. Halo, Tuan Muda Valentino! Sapa Markeu sambil tersenyum setelah semuanya selesai menyapa. Ya! Valentino balas mengangguk dengan santai dan langsung berjalan ke arah meja. Markeu menunjuk ke arah kursi Valentino dengan hormat dan berkata sambil tersenyum. Silakan, Tuan Muda Valentino. Bukankah kamu menyukai posisi ini, Tuan Markeu? Biar kamu saja yang duduk di sini. Sahut Valentino dengan nada santai. Markeu tercengang sesaat, lalu buru-buru menundukkan kepalanya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Dia baru berani berpura-pura merendahkan Valentino jika pria itu tidak muncul. Begitu Valentino sudah muncul, mana mungkin dia masih punya nyali untuk melakukannya. Darah keluarga sah masih mengalir dalam tubuh Valentino meski dia pernah ditendang keluar dari keluarga Wijaya. Sementara itu meski Markeu diberi tugas penting oleh keluarga Wijaya, bagaimanapun juga posisinya hanyalah seorang bawahan, sedangkan Valentino adalah majikannya. Setiap negara memiliki hukumnya dan setiap keluarga memiliki peraturan masing-masing. Bagi keluarga yang mementingkan penerus seperti keluarga Wijaya, peraturannya justru lebih ketat. Peraturan-peraturan ini tidak boleh dilanggar. Oh, kamu tidak berani? Tanya Valentino dengan ekspresi jahil. Markeu segera membungkukkan tubuhnya. Saya tidak berani. Pelak. Detik berikutnya, Valentino mengangkat tangannya dan menampar wajah Markeu. Tamparan itu mengenai Markeu dengan telak dan dia terpukul mundur beberapa langkah. Bunyi tamparan yang nyaring bergema ke penjuru ruangan pribadi dan meresap jelas ke dalam pikiran semua orang yang hadir. Mereka tercengang kaget, terlebih lagi Hendrik. Sebagai perwakilan dari keluarga Wijaya, kedepannya Markeu pasti akan bertanggung jawab untuk mengawasi Valentino. Akan tetapi, Valentino malah langsung menamparnya di pertemuan pertama mereka. Tindakan ini, bukankah sama saja dengan mencari masalah bagi diri sendiri? Meskipun mereka merasa tamparan Valentino ini sangat keren, tetap saja mereka juga sangat khawatir. Valentino sebenarnya selalu mewaspadai setiap tindakan orang-orang. Kedepannya, Markeu pasti akan tinggal di kota Nou untuk jangka waktu yang panjang dan melaporkan semuanya secara pribadi kepada para petinggi keluarga Wijaya. Penilaian Valentino di mata keluarga Wijaya pasti akan menjadi buruk jika Markeu sampai mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Sorot yang dingin berkilat di mata Markeu setelah menerima tamparan Valentino, tapi dia tetap tidak berani mengatakan apa-apa. Valentino adalah majikannya dan tindakan majikan yang menampar pelayannya adalah sesuatu yang sering terjadi. Dia awalnya ingin balas menampar Valentino, tapi dia tidak menyangka ternyata Valentino si pecundang yang lebih dulu menunjukkan kekuatannya.
Keluarga Wijaya tidak akan mungkin membela Markel sekalipun dia melaporkan masalah ini. Sudah sewajarnya dia ditampar karena duduk di posisi pemimpin, padahal dia hanyalah seorang pelayan. Kamu tadi sudah duduk di sini, jadi untuk apa bilang tidak berani? Bagaimana kalau kamu mencoba duduk di posisi kepala keluarga Wijaya? Tanya Valentino dengan raut datar. Markel tertegun sesaat, lalu buru-buru menjelaskan. Tuan Muda Valentino, saya tidak berani. Dia benar-benar tidak berani mendambakan posisi sebagai kepala keluarga Wijaya. Bahkan memiliki 10 nyawa saja tidak cukup untuk menyelamatkannya. Apa kalian berani bersikap sok karena aku yang terlalu bermurah hati saat berada di keluarga Wijaya? Ingatlah siapa dirimu. Kamu itu hanya seorang pelayan di keluarga Wijaya. Majikan bisa bersikap baik kepada bawahannya, tapi bawahan harus menghormati majikan mereka. Kata Valentino masih dengan ekspresi datar. Setiap patah katanya terdengar kuat dan berwibawa. Markel sedikit gemetaran dan dia buru-buru mengangguk. Hendrik dan semua orang yang lain juga tercengang mendengar nada bicara Valentino yang membuat bulu kuduk merinding takut. Mereka sontak menyadari bahwa ucapan Valentino memang benar. Saat masih berada di keluarga Wijaya, Valentino memang memperlakukan semua orang dengan baik hati. Dia sama sekali tidak memiliki aura sebagai seorang tuan muda dan tidak pernah bertengkar demi apapun. Oleh sebab itu, ada banyak orang yang menyukai Valentino dan tentu saja ada banyak pula yang melupakan identitas Valentino sehingga mereka memperlakukan Valentino seolah-olah mereka memiliki status yang setara. Semua orang tersentak sadar. Tidak peduli apapun yang Valentino lakukan, tetap saja dia adalah penerus sah keluarga Wijaya. Dia mungkin tidak menganggap dirinya sebagai tuan muda keluarga Wijaya. Tapi para bawahan keluarga Wijaya tidak boleh melupakan fakta itu. Kalau tidak, Valentino akan merespons dengan tindakan yang sama seperti barusan. Marco adalah contoh yang sangat bagus. Dia ingin merendahkan Valentino demi memperlihatkan kehebatannya dan dia diberikan balasan berupa sebuah tamparan. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Duduk, kata Valentino. Dia duduk di posisi pemimpin, lalu menjulurkan tangannya untuk melonggarkan kerah pakaiannya. Barulah pada saat itu mereka semua berani duduk. Marcus sendiri duduk di samping Valentino dengan penuh senyuman meski wajahnya merah sehabis ditampar. Tolong Tuan Marcus jangan memasukkan ke dalam hati. Saat menangani sesuatu, aku lebih melihat kenyataan di lapangan daripada karakter orang yang terlibat. Kata Valentino datar sambil melirik Marco. Ah, tidak. Aku, Marco Cendrawan, justru merasa terhormat karena ditampar oleh Tuan Muda Valentino. Sahut Marco sambil tersenyum jujur. Memang dia berujar sesuai dengan kenyataan. Tamparan Valentino sama saja dengan menghargai citra Marco. Kalau berdasarkan cara keluarga Wijaya, mereka akan melenyapkan siapa saja yang menyinggung mereka dari muka bumi ini. Oleh sebab itu, bisa dibilang Marco sangat beruntung karena hanya ditampar. Setelah itu, Valentino tidak banyak bicara dan hanya duduk dalam diam. Hendrik dan yang lainnya yang sibuk. Bagaimanapun juga, Marco datang untuk mengawasi atas nama keluarga Wijaya. Dia harus diberikan penjelasan yang rinci terkait perkembangan Maple Rain Real Estate. Valentino hanya mendengarkan percakapan mereka dan menyantap makanannya seorang diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak tertarik dengan hal-hal semacam ini. Dengan kata lain, dia tidak tertarik untuk berbicara apapun dengan Marco dan Marco juga tidak layak untuk melaporkan apapun kepadanya. Percakapan itu berjalan dengan cukup lancar. Tamparan Valentino barusan membuat Marco bersikap dengan lebih jujur. Dia sama sekali tidak berani memainkan trik apapun saat berdiskusi dengan Hendrik dan yang lainnya. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Marco. Jalan Daura, Kota Neo. Bab 182 Nona Angel. Di sini dekat dengan pusat kota, perekonomiannya sangat makmur, ada banyak barang bermerek berkumpul di sini. Di sini, orang-orang bisa menemukan merek terkenal dengan mudah. Selama memiliki uang, maka akan bisa menemukan barang mewah yang diinginkan. Beberapa gadis termasuk Jenny sedang berjalan di jalan sambil mengobrol. Jenny, sebenarnya identitas kakak iparmu itu apa? Kenapa aku tidak begitu memahaminya? Seorang gadis mulai mencoba mendapatkan jawaban dari Jenny. Setelah pulang kemarin, semakin mereka berpikir tentang identitas Valentino, mereka merasa semakin identitas kakak iparnya itu menakutkan. Bagaimanapun, tak usah bicarakan yang lain. Pemandangan saat Kak Ethan dari geng Black Tiger membawa begitu banyak orang berlutut dengan Valentino itu sangatlah mencengangkan. Saat itu, karena Ellen dan lainnya masih ada di samping, jadi beberapa gadis itu sedikit menahan diri. Namun, setelah pergi, semakin memikirkannya, mereka pun semakin merasa Valentino sangat keren. Karena itu, mereka pun mengajak Jenny keluar hari ini dan ingin mendapatkan jawaban akan identitas asli Valentino dari Jenny. Benar-benar tidak ada identitas apapun, sama seperti yang aku katakan sebelumnya. Hanya saja selama 2 tahun aku pergi, mungkin dia mengenal beberapa orang. Kata Jenny agak tak berdaya. Jenny juga tidak mengerti apa yang terjadi pada Valentino. Kemarin malam, Angel juga tidak banyak bicara padanya, karena Angel pun tidak tahu dengan jelas. Lupakan saja. Kebetulan di sini ada satu toko Chanel, kita pergi lihat-lihat saja. Melihat Jenny tidak ingin berkata banyak, seseorang pun mengalihkan topik pembicaraannya. Beberapa gadis pun menyetujuinya, mereka tidak akan menolak untuk berbelanja dan membeli baju. Jenny ragu-ragu sejenak, karena barang-barang di toko merek terkenal seperti ini bukanlah barang yang bisa dibeli oleh keluarga Jenny. Garis keturunan keluarga Jenny ini berada di bawah dukungan keluarga Kusuma,
sehingga mereka bukanlah keluarga yang sangat miskin, setidaknya masih bisa hidup dengan baik. Tetapi barang bermerek bukanlah sesuatu yang mampu Jenny beli. Kalau mau dibahas, semua ini karena Valentino. Dia sendiri tidak berkemampuan, tapi masih melibatkan keluarga Jenny untuk menderita bersamanya. Sekarang Valentino memenangkan lotre sebanyak 2 miliar, tapi tak terlihat juga membelikan apapun ke rumah. Jenny semakin marah saat memikirnya. Dia pun mengikuti beberapa gadis itu menuju toko Chanel tanpa berkata apapun. Jenny, aku dengar toko Chanel ini baru dibuka, produk barunya datang tepat waktu dan semuanya tulen. Ya, benar. Model di sini juga sangat cantik. Aku sudah mendengarkannya dari temanku kemarin. Hari ini aku baru ada kesempatan untuk datang. Beberapa gadis itu berkata sambil melihat Jenny dengan tatapan penuh arti. Bagaimanapun, mereka sudah tahu akan latar belakang keluarga Jenny. Bagi Jenny, baju yang berharga jutaan masih bisa dia beli. Akan tetapi, baju yang bernilai puluh jutaan, Jenny tidak mampu membelinya. Kemarin malam, pemandangan akan Jenny pergi dengan menduduki BMW Valentino membuat beberapa gadis ini merasa terpukul. Hari ini adalah kesempatan baik mereka untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kalian yang lihat-lihat saja, aku masih ada baju, kata Jenny dengan mengibas-ngibas tangan berpura-pura tidak peduli. Ah, Jenny, apa kamu tidak mendengarkan satu pepatah? Lemari perempuan itu selalu kekurangan pakaian. Benar, selama kamu ingin membeli, maka akan selalu merasa tidak cukup. Apa kamu tidak membawa uang yang cukup hari ini? Tidak apa-apa, kami bisa meminjamkan uang padamu. Pergi sana. Jenny mana mungkin perlu meminjam uang denganmu. Kakak iparnya membawa mobil BMW, uang sebesar puluhan juta itu tidak ada apa-apanya. Beberapa gadis itu terlihat bercanda, tapi sebenarnya mereka sedang mengejek Jenny. Wajah Jenny pun memerah, dia pun merasa menyesal dalam hatinya. Kalau dia tahu mereka akan begini, dia tidak akan datang berbelanja dengan mereka. 2 tahun sudah berlalu, teman-teman yang dulunya berhubungan baik, sekarang pun menjadi lebih realistis. Aku benar-benar tidak perlu. Kakakku sudah bilang kalau dia ada kartu anggota di salah satu toko di kota Neo. Kalau aku pergi berbelanja, aku bisa mendapatkan diskon. Kalau aku perlu, aku hanya perlu menyuruh kakakku ke sana. Jawab Jenny sambil merapikan sejumput rambutnya. Kahi. Beberapa gadis saling memandang dan menyunggingkan senyuman penuh maksud. Mereka tidak akan percaya dengan perkataan Jenny, bahkan setitik koma pun. Tapi aku dengar kartu anggota di toko bermerek bisa dipergunakan luas. Mungkin saja, nanti kamu bisa mencari manajer toko itu dan tanyakan apakah ada diskon. Hah? Seorang gadis berbicara dengan terus terang dan langsung memojokkan Jenny. Jenny tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa bersuara. Jenny sangat ingin meninggalkan tempat ini, tapi setelah berpikir, dia pun tidak melakukan itu. Kalau Jenny melakukannya, tidak tahu apa yang akan dikatakan mereka di belakangnya. Di saat berbicara, beberapa gadis pun masuk ke dalam toko. Selamat datang ke Chanel. Pramuniaga menghampiri dengan ramah. Sedangkan wanita yang berdiri di kasir pun tersenyum pada mereka. Melalui papan nama yang berada di dadanya, bisa terlihat bahwa dia adalah manajer di sini. Hanya saja, tidak disangka manajer toko merek akan secara pribadi datang melakukan pemasaran. Tepat saat ini, manajer itu tiba-tiba tercengang, lalu berjalan menuju arah Jenny dengan senang. Beberapa gadis termasuk Jenny semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa manajer toko Chanel melihat mereka dengan begitu girang? Mungkinkah manajer ini melihat kemampuan belanja mereka, jadi dia menjadi begitu ramah? Tidak, ini bukan keramahan yang sesederhana itu. Ekspresinya sudah seperti telah bertemu dengan kerabat. Di antara teman-teman Jenny ini, ada seorang gadis yang memiliki latar belakang sangat bagus. Dia seketika mengangkat kepalanya dengan angkuh, dan maju selangkah ke depan. Dia melangkah maju sambil melihat orang di belakangnya dengan tatapan sombong, terutama Jenny. Gadis itu merasa bahwa manajer ini pasti sudah melihatnya, jadi dia begitu antusias, kan? Akan tetapi, manajer itu langsung membuka mulut di detik selanjutnya. Nona Angel? Teriak manajer dengan girang. Manajer itu memang sangat girang sekarang. Dia sudah tidak pernah bertemu dengan Angel sejak saat itu. Akan tetapi, hanya sekali itu sudah membuatnya lebih waspada, kalau manajer tidak ada halangan, dia pasti akan berada di dalam toko. Manajer itu takut kalau ada pramuniaga yang tidak mengenal Angel dan akan mengabaikan Angel lagi. Tidak disangka beberapa hari sudah berlalu, Angel datang lagi. Hal ini membuatnya sangat senang. Bagaimanapun juga, Angel itu tamu besar. Bos pun sudah memberi perintah, manajer mana berani meremehkannya. Saat sapaan Nona Angel ini dikatakan, beberapa gadis termasuk Jenny seketika tercengang. Manajer ini memanggil Nona Angel. Di antara mereka sepertinya hanya Jenny yang berhubungan dengan ini. Mungkinkah manajer ini sedang memanggil Jenny? Saat ini, Jenny juga sangat terkejut. Dia melihat tatapan manajer itu seperti sedang melihat pada dirinya. Tapi Jenny sangat pasti, dia sendiri tidak mengenal manajer itu. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dia datang ke toko ini. Apa kamu sedang memanggilku? Jenny sedikit bingung. Bab 183 terjadi masalah pada Jenny. Ya, Nona Angel. Saya yang melayani Anda saat terakhir kali Anda datang bersama Tuan Valentino. Apa Anda sudah lupa? Manajer bergegas maju dan berkata dengan sangat ramah. Akan tetapi, setelah manajer berjalan mendekat, dia pun sedikit ragu-ragu. Lagi pula, manajer hanya pernah bertemu dengan Angel sekali,
jadi dia tidak terlalu mengingat penampilan Angel. Terlebih lagi, sikap Jenny dan Angel sedikit mirip, jadi manajer pun secara tidak sadar menganggap Jenny sebagai Angel. Apa Nona Angel yang kamu katakan itu Angel Kusuma? Jenny tertegun sejenak, lalu bertanya setelah sadar. Iya, Anda siapanya Nona Angel? Manajer juga tertegun sejenak, setelah itu dia menyadari dirinya telah salah mengenali orang. Manajer pun merasa sedikit malu karenanya. Saat ini, beberapa teman sekelas Jenny juga tidak berkata-kata, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku adiknya, Angel adalah kakakku. Jawab Jenny dengan jujur. Ah, ternyata Anda adiknya Nona Angel. Kebetulan Anda datang hari ini, kami punya produk baru di toko kami, silakan pilih sesuka Anda. Nona Angel tidak datang hari ini, Anda juga bisa membeli beberapa baju untuknya, kami memiliki ukuran badan Nona Angel di sini. Kata manajer dengan ramah. Jenny tercengang, begitu juga dengan teman-temannya. Ternyata, apa yang dikatakan Angel benar, dia benar-benar memiliki kartu anggota. Sedangkan beberapa teman Jenny juga jadi percaya bahwa Jenny tidaklah berbohong sebelumnya. Kakaknya Jenny, Angel, memang memiliki kartu anggota di toko bermerek di kota Neo. Selain itu, tingkat keanggotaannya tidaklah rendah. Hanya saja, mereka tidak pernah berpikir mereka akan begitu kebetulan datang ke toko ini. Apa akan ada diskon kalau aku membeli baju? Tanya Jenny dengan gugup. Tidak ada, Nona Jenny? Manajer segera menjawabnya. Teman Jenny pun tidak bisa menahan tawanya. Manajer pun buru-buru menjelaskan. Anda dapat membeli baju apa saja yang ada di sini, karena limit kredit Nona Angel di toko ini masih ada sekitar 4 miliar. Nanti saat Anda membayar, Anda hanya perlu membuktikan identitas Anda saja. Setelah mengatakan ini, beberapa gadis termasuk Jenny pun melebarkan mata mereka, napas mereka jadi memburu. Limit berbelanja sebanyak 4 miliar. Dengan kata lain, Jenny bisa memilih apa saja, nanti semua belanjaannya hanya perlu dikurangi dari limit kredit kartu anggota saja. Jenny dapat memilih sesukanya dan tidak perlu membayar pakai uang sendiri. Keren sekali. 4 miliar, itu bisa membeli berapa banyak baju. Kalau Jenny sedang senang, mungkin saja dia akan memberikan mereka setiap orang satu baju. Seketika, tatapan beberapa gadis terhadap Jenny pun menjadi sangat ramah. Di sisi lain, Jenny tidak bisa menenangkan hatinya. Dia sangat ingin berlari pulang sekarang, lalu menanyakan hal ini pada Angel. Apa yang terjadi dalam 2 tahun ini sejak dia pergi? Hanya di toko Chanel saja, Angel sudah memiliki limit kredit sebanyak 4 miliar. Kalau begitu, apakah dia memiliki lebih banyak uang di rumah? Tapi, sejak kapan keluarganya menjadi begitu kaya? Apa mungkin karena Valentino? Jenny merasa Valentino mungkin tidak hanya memenangkan lotre sebanyak 2 miliar saja. Hot Club. Valentino serta beberapa orang termasuk Hendrik dan Marco sedang duduk di dalam ruangan. Waktu berjalan dengan cepat, dalam sekejap 2 jam sudah berlalu. Selama 2 jam itu, Valentino jarang berkata-kata, hanya duduk diam sambil makan. Marco melirik Valentino, tapi juga tidak berkata apapun. Ketika Valentino masih di keluarga Wijaya, dia tidak terlalu peduli dengan urusan keluarga Wijaya, jadi Marco sudah terbiasa. Baik. Perundingan kita hari ini sampai di sini, Tuan Marco sebaiknya lekas pulang dan beristirahat. Hendrik melihat jam, sekarang sudah jam 6 sore, langit pun mulai gelap. Baiklah. Mulai dari besok, aku akan menjadi rekan kerja dengan kalian semua. Mohon bantuan kalian. Marco terkekeh, sebuah cahaya pun melintas di matanya. Mereka tentu saja tidak ingin menjadi rekan kerja dengan Marco, tapi mereka juga berdiri dan menyapa sopan Marco. Tuan muda Valentino, kalau begitu kita pulang dulu? Tanya Hendrik. Anggur hijau ini enak, tolong dibungkus. Valentino menunjuk buah anggur yang ada di atas meja. Anggur ini bulat jernih seperti kristal giok hijau, rasanya juga sangat manis dan enak. Bahkan orang seperti Valentino pun memuji kelezatan anggur ini. Barang bagus seperti ini, tentu saja dia ingin membawanya pulang untuk dicicipi Angel. Baik, Tuan Valentino. Hendrik sama sekali tidak berani mengabaikan perkataannya dan langsung menyuruh orang untuk membungkus anggur yang ada di atas meja itu. Ada juga camilan cantik yang belum disentuh siapapun, juga dibungkus untuk Valentino. Kalau Tuan muda Valentino suka, kenapa tidak menyuruh orang untuk mengambil yang baru saja? Di dalam ucapan Marco samar-samar tersimpan sedikit nada congkak. Tuan Marco, semua barang ini diimpor dan dikirim melalui udara dari luar negeri, jumlahnya sangat langka. Kalau bukan karena aku memesannya terlebih dahulu, kita tidak akan bisa memakannya sama sekali. Kata Hendrik dengan datar. Marco tertegun, lalu tersenyum ceria dan tidak berkata lagi. Kamu urus Tuan Marco, aku akan pulang dulu. Setelah anggur dan camilannya siap dibungkus, Valentino mengulurkan tangannya mengambil beberapa kotak bungkusan itu, lalu pergi. Tuan muda Valentino, aku akan mengantarmu. Hendrik hendak mengikutinya. Tapi, Valentino mengibas-ngibas tangannya. Dia tidak membiarkan siapapun mengantarnya, lalu bergegas pergi sendirian. Hendrik dan yang lainnya sudah terbiasa, Valentino tidak pernah berlagak angkuh dan terlihat seperti orang biasa. Akan tetapi, Marco tersenyum sinis. Di matanya, sikap Valentino sepenuhnya seperti orang desa. Di keturunan keluarga Wijaya, walau dari garis keturunan tidak langsung pun, setiap mereka keluar selalu diikuti mobil mewah dan dikawal oleh pengawal. Namun, kelakuan Valentino sekarang sangat merendahkan keluarga Wijaya. Tapi, Marco tidak berani mengatakannya.
Valentino membawa beberapa kotak bungkusan dan langsung meninggalkan Head Club, lalu masuk ke mobil Blunya. Dia berencana menelpon Angel dan membawanya melihat pemandangan malam Kota Neo. Pemandangan malam di tepi danau Kota Neo lumayan bagus. Valentino berpikir, pasti akan sangat menarik jika dia membawa Angel duduk di tepi danau sambil memakan anggur. Namun, saat Valentino ingin menelpon Angel, panggilan Angel sudah masuk terlebih dahulu. Valentino tercengang, dia buru-buru mengangkat teleponnya. Halo, Angel, ada apa? Valentino, kamu sekarang di mana? Nada bicara Angel terdengar sangat panik. Aku sekarang ada di luar. Jangan panik, ceritakan padaku apa yang telah terjadi. Hati Valentino menegang, kemudian buru-buru bertanya. Kamu cepat kembali, terjadi sesuatu pada Jenny? Kata Angel dengan sangat panik. Setelah mendengarnya, Valentino pun tercengang dan langsung menyalakan mobilnya sambil bertanya. Jangan panik, apa yang telah terjadi? Ceritakan padaku, aku akan pulang sekarang. Sambil berkata, mobil pun tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah rumah.